sahabat Satu Pena, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan senantiasa dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Senang sekali Amin, saya, amin. Amelia Fitriani, amin. Senang sekali saya, Amelia, bisa kembali menyapa sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada, untuk kita ngobrol lagi dengan para penulis, selangkah lebih dekat mengenal para penulis yang luar biasa, dengan karya-karya inspiratif mereka, tentunya juga dengan proses kreatif yang barangkali jelimet namun penuh makna begitu ya, juga kisah-kisah menarik yang rasanya mungkin bisa kita bagi dalam ngobrol kita pada edisi kali ini. Dan tentu saja ada seorang tokoh, kita bisa menyebutnya tokoh yang luar biasa, inspiratif dan juga cukup bisa bisa mencuri perhatian begitu di dunia kesenian di tanah air. Oke, saya mau mengundang senior saya hadir di sini, Abang John Minofri Nazir. Abang John. Halo Amel. Salam sehat. Salam Kita mau ngobrol sehat. dengan siapa nih pada edisi kali ini? Ya, kita akan ngobrol dengan orang yang istimewa ya. Namanya dipanggilnya Sito Srengenge. Ya, namanya mungkin agak asing, aneh ya pakai Srengenge gitu bagi anak muda sekarang ya. Sito ini punya tempat istimewa dalam dunia sastra di Indonesia dan juga di kawasan Asia Tenggara, bahkan dunia barangkali ya, nanti kita gali lebih lanjut ya. Dia menulis puisi, menulis cerita bersambung, menulis novel, menulis esai, dan macam-macam lagi ya ditulisnya. Juga melukis ya. Mas Sito ini juga pelukis, saya pernah lihat videonya di pameran tunggal. Karya puisinya sebenarnya digolongkan bukan puisi gelap, tetapi tetap susah ya mencerna kalimat dalam sekali membaca. Ya. Begitu yang pernah saya baca tentang Mas Sito ini gitu. Tema besar puisinya adalah tentang cinta. Ya. Begitu kata pengamat ya. Karena saya awam, bukan penyair, bukan pengamat puisi, jadi saya kutip-kutip aja gitu kan. Nah, majalah Asia Week mencatat nama Sito itu dimasukkan dalam 20 leaders for the millennium in society and culture pada tahun 2000. Ini tentu tidak banyak ya penyair yang masuk kategori gini. Tentu saja tidak mudah Mas Sito mencapai tahapan setinggi itu. Nah, kita lihat ke belakang, walaupun minat besarnya pada kesenian sudah terlihat ya sejak SMP di Demak ya, dan SMA di Semarang, tetapi waktu dia daftar ke universitas kok milihnya teknik nuklir gitu di UGM-nya. Tidak diterima ya. Kalau diterima tentu kita akan kehilangan Sito Srengenge yang kita tahu mungkin Sito Sunarto gitu ya, nama asli beliau. Kita temui aja ya Mas Sito ini. Apa kabar Mas? Halo, selamat malam. Kabar baik, terima kasih. Ini senang nih kita ketemu penyair besar ini ya. Kita nanya-nanya Mas tentang dari masa lalu, masa kini dan masa depan ya, tentang dunia kepenyairan Mas Sito. Baik, ya. Oke. Sibuk apa Mas sekarang Mas? Saya masih ya biasa pengangguran, jadi ya mencari-cari kesibukan aja, menulis, melukis, berkebun, kemudian bikin ya berkebun. Ya salah satunya itu bangun-bangun memperbaiki lingkungan lah, gitu. Kan masih muda Mas, kok banyak sekali yang dikerjakan, nggak menulis saja gitu kan, supaya fokus menghasilkan karya yang bisa dapat Nobel barangkali nanti gitu kan. Ternyata memang tidak seperti itu. Jadi pengalaman saya, berkesenian itu tidak 24 jam dalam sehari. Menulis puisi itu tidak setiap hari. Melukis juga tidak setiap hari. Kalaupun setiap hari menulis itu paling berapa jam. Masih ada banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan hal-hal baik yang lain. Jadi kalau ada seniman yang melulu mengerjakan satu hal itu justru saya heran karena hidup ini banyak sekali yang sangat asik ya, yang keindahan itu ada di mana-mana, ada dalam berbagai bentuk. Jadi alangkah ruginya kalau kita
menyangka bahwa keindahan itu hanya pada salah satu bentuk seni saja. Menurut saya itu cukup rugi ya. Jadi saya senang mengerjakan berbagai macam hal. Tapi semua yang Mas Ito kerjakan ini berkaitan ya. Ada benang merahnya keindahan kan, atau bebas Ya, saja? tentu ada ini ya, saya harapkan ada nilai artistiknya lah paling enggak ya gitu. Karena saya kira begini, seni itu pada dasarnya kan sebagaimana bidang-bidang yang lain itu pada mulanya adalah pengetahuan. Nah, di dalam praktek berkesenian, pengetahuan ini kemudian berpadu dengan laku atau tindakan. Nah, paduan antara pengetahuan dan tindakan ini, kalau terus-menerus dihayati, ini bisa dipraktekkan ke dalam bidang-bidang lain. Jadi misalnya Anda belajar dan memahami sangat baik tentang ilmu matematika. Dalam kehidupan sehari-hari Anda, tentu Anda cekatan menghitung pengeluaran berapa, pendapatan berapa, mau bangun rumah, ukuran-ukurannya, akurasi, hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang bersifat matematis, Anda akan terampil mengerjakan itu. Jadi ilmu itu mestinya bisa diterapkan kepada bidang-bidang yang lain. Demikian juga kesenian. Kalau kita mengetahui dan menghayati seni, maka seyogyanya hidup kita juga harus nyeni dong. Masa enggak gitu, ya kan? Jadi rumah meskipun sederhana juga artistik. Kemudian benda-benda kita juga artistik. Lingkungan kita seyogyanya artistik. Dan pergaulan kita juga harus pergaulan yang artistik begitu. Menurut saya begitu. Tapi kan gini Mas, artistik itu kan luas ya. Tapi Mas itu kan memilih. Artistiknya adalah berkebun, kemudian melukis. Kenapa tidak menari atau bernyanyi gitu ya? Atau mengkompos musik gitu? Begini, setiap orang itu kan punya keterbatasan ya. Dan salah satu hal penting di dalam penciptaan karya itu adalah justru kita mesti menyadari keterbatasan. Dengan menyadari keterbatasan dan mengolahnya menjadi kekuatan. Jadi kalau saya menyadari tubuh saya kaku karena kurang latihan gerak misalnya, tentu saya tidak tepat kalau saya ngotot ingin menjadi penari. Kalau suara saya serak begini, dan saya menyadarinya ini sebagai satu kelemahan, nafas saya tidak panjang, pengetahuan atau intuisi saya tentang nada tidak bagus, maka saya harus sadar bahwa saya tidak tepat menjadi penyanyi. Misalnya begitu. Kalau seraknya sih Rod Stewart juga seraknya kayak gini, Mas. Tapi dia kalau soal nada saya nggak tahu. Ya. Dia nadanya bagus ya. Kalau saya enggak. Mungkin nggak berani mencoba ya, Mas. Akhirnya kan syair Mas Ito banyak dinyanyikan. Australia menyanyikan, dijazzkan ya. Iya, iya. Ada 2 album yang saya tahu itu dijazzkan. Luar biasa. Ya, ada di Australia, ada di Belanda. Sebetulnya Belanda ini keturunan dari Suriname ya, tapi dia warga negara Belanda. Dia penyanyi jazz yang cukup terkenal di sana. Lalu juga ada album lain oleh orang Belanda itu dia musik kontemporer. Jadi dia melakukan interpretasi bunyi terhadap puisi-puisi saya. Ada satu lagi Australia yang kelahiran keturunan Rusia itu David Kotlovi itu juga membuat satu album dengan lirik dan musik kontemporer juga. Berbeda dengan yang jazz yang oleh Jan Corral tadi. Jadi ada beberapa sih sebetulnya. Itu dalam bahasa Inggris Mas atau dalam bahasa Indonesia dinyanyikan? Ada yang ambil terjemahan Inggrisnya, ada yang mempertahankan bahasa Indonesianya. Nah, saya dengar itu, saya baca ya, bukan saya dengar, saya baca itu saya akan membaca di Wikipedia atau di mana ya. Mereka kesulitan tuh ya menerjemahkan puisi Mas Ito katanya, karena ungkapannya itu mereka susah menerjemahkan rimanya, kemudian ungkapan yang khas gitu ke dalam bahasa Inggris.
Iya, memang saya kira puisi itu pada dasarnya sulit diterjemahkan. Saya kira puisi-puisi sastrawan besar itu pun tidak mudah diterjemahkan. Banyak sekali terjemahan yang mencoba mengalih bahasakan dari segi semantiknya. Jadi menangkap maknanya. Tetapi ada banyak unsur estetik yang hilang. Tapi itu ya tidak ada jalan lain. Itu apa boleh buat, memang begitulah terjemahan itu disebut sebagai satu kehilangan dan penemuan. Jadi selalu ada yang hilang, tetapi terjemahan yang baik juga menemukan hal-hal baru yang memperindah karya itu sendiri. Karena itu terjemahan kan boleh dibilang sebagai karya baru. Jadi tidak semata-mata mengcopy gitu, tapi ada ada kreativitas di situ. Begitu. Ya, tapi kalau karya Mas Sito diterjemahkan bukan semakin indah, kalau keindahannya jadi hilang. Kecuali saya bikin puisi diterjemahkan bahasa Inggris, mungkin jadi lebih bagus ya. Saya kira tergantung penerjemahan juga ya. Tergantung penerjemahnya. Saya kira penerjemah yang baik itu harus mempunyai kesetaraan kemampuan dalam dua bahasa itu. Kalau dia hanya mahir dalam satu bahasa saja dan kurang dengan bahasa yang keduanya, maka tidak akan sampai itu. Ya. Kehilangan maknanya, dia nggak bisa tangkap ya, nggak bisa terjemahkan. Iya, betul. Terutama nuansa poetiknya akan hilang. Nah, sebagai penyair, Mas Sito itu merasa bagaimana ya bahwa puisinya dinyanyikan oleh penyanyi di Australia, di Belanda, dalam jazz ya, dan di Indonesia dikeroncongkan ya, ada ya oleh siapa itu? Di Indonesia mungkin ada lebih dari 6 album ya. Itu ada yang dikeroncongkan, ada yang musik kontemporer juga, tapi ada juga yang kategorinya art song. Jadi ini semi seriosa, tapi yang membedakannya art song dengan yang lain adalah musik benar-benar wujud dari upaya menerjemahkan dari puisi. Jadi puisi tidak diperlakukan sebagaimana lirik yang lain, tetapi puisi diinterpretasi dengan nada, kurang lebih begitu. Tidak banyak tuh penyair kesempatan yang puisinya dinadakan gitu ya, Mas Sito. Kecuali memang dia hebat ya. Sapardi Djoko Damono ya salah satunya. Sapardi memang hebat, sekelas lah ya dengan Mas Sito. Yang sekelas-sekelas tuh banyak dinyanyikan saya kira ya. Sapardi cukup berat karena justru digarap dengan pendekatan pop song ya. Dia pop tapi juga gaya folk gitu. Nah, puisi-puisi saya mungkin pendekatannya terutama yang pembuatannya tuh bareng atau persetujuan dengan saya itu lebih jadi lebih sedikit lebih berat lah. Iya, gitu. Ya. Nah, teman saya ini Amel, dia juga bikin puisi nih, Mas. Mungkin punya tips kali ya. Amel mau nanya nggak bagaimana caranya bikin tips bikin puisi? Ya. Itu pertanyaan yang juga saya mau utarakan, tapi lebih dulu saya lebih tertarik dengan nama serengengenya nih Mas Sito. Sebelumnya tadi saya ngobrol dengan Abang John, katanya kalau di Teater Rendra biasa nama itu dianugerahkan atau diganti begitu ya. Ada cerita apa Mas Sito dengan nama serengenge ini? Begini, di Teater Rendra sampai periode 80-an itu masih diberlakukan upacara pelantikan anggota ya. Jadi sebelum menjadi anggota, itu orang-orang statusnya magang. Jadi dia ikut berlatih, apabila dinilai oleh Rendra dari segi dedikasi, loyalitas, disiplin, dan juga kemampuan mencerap ilmu teaternya itu cukup baik, maka dia dilantik menjadi anggota. Nah, pelantikan menjadi anggota pada saat itu salah satunya ditandai dengan pengucapan prasetya bengkel teater.
ya itu semacam janji lah, semacam ikrar. Nah pada saat itulah diadakan upacara pelantikan, dan Rendra sampai saat itu punya kebiasaan unik, yaitu mengganti sebagian atau seluruh nama anggotanya itu. Nah saya kemudian mendapat imbuhan srengenge di belakang nama saya, mengganti nama belakang saya, begitu. Ada makna khususkah, ada filosofi khususkah, atau sekedar selintas aja gitu, Mas? Srengenge itu matahari dalam bahasa Jawa. Artinya matahari, sedangkan Sitok itu the only one. Sitok itu satu-satunya, jadi bukan satu ya, kalau satu itu siji. Artinya kalau siji ada loro, ada telu, ada papat. Tapi kalau Sitok ya cuma itu. Jadi the only one sun. Tunggal ya. Matahari. Ya, tunggal. Matahari tunggal. Waduh, tapi Mas boleh, saya selak dikit. Apakah Mas Rendra itu punya pertimbangan Mas Sito ini dinamakan srengenge? Kawan saya, Dahlan Rebo Pahing ya, itu kawan baik saya, dia dinamakan Dahlan Rebo Pahing gitu ya. Itu pertimbangannya apa ya? Kayak Mas Yose Rizal juga dikasih nama Manua gitu. Apa yang dilihat oleh Mas Rendra untuk mensematkan nama baru ini? Persisnya tentu saya tidak tahu ya. Tetapi saya kira itu adalah subjektivitas beliau dan mencoba membaca dan mencari satu sematan nama yang kira-kira pas lah dengan karakternya. Saya kira begitu. Kalau persisnya ya saya tidak tahu. Bisa tanya sama Rendra ya. Iya, saya beruntung aja dapat nama bagus. Loh, itu Dahlan Rebo Pahing juga dia merasa bagus namanya. Dan semua merasa bagus dan mempertahankan namanya sampai dia akhirnya kan almarhum ya, kalau Mas Dahlan itu. Iya, tentu selalu ada sisi bagusnya. Tapi kebagusan sebuah nama itu kan tidak hanya arti, tapi juga asosiasi, ada bunyi, ada. Menurut saya begitu. Nah, tapi siapa sih sebetulnya yang tidak bangga pada saat itu apabila mendapatkan nama baru dari Rendra? Ya pasti semua bilang bagus ya kan. Iya. Dan dipertahankan sampai akhir hidupnya. Dan dipertahankan. Iya, nama yang juga membawa membawa ketenaran gitu, tanda kutip, di dunia kesenian. Mas Sito, saya juga tertarik nih ketika saya coba cari lebih jauh. Yang juga menarik dari Mas Sito kayaknya ini adalah rumahnya ya. Ada namanya Rumah Jiwa Jawi gitu. Itu apa sih? Kafe kah? Rumah Mas Sito kah? Atau apa sih itu? Kalau Jiwa Jawi itu restoran. Nah, tapi berada dalam satu kompleks dengan rumah pribadi saya. Dulu saya menyiapkan 80% dari lahan saya itu sebenarnya untuk tempat berkesenian. Jadi ada joglo, ada limasan, lalu ada beberapa gazebo, kemudian ada lapangan yang berundak semacam amphitheater yang sebenarnya saya peruntukkan bagi teman-teman yang membutuhkan tempat untuk pentas atau latihan gitu. Tetapi masalahnya di Jogja ini tempat seperti itu cukup banyak. Dan tempat saya yang kebetulan berada di pinggiran Jogja, di luar kota, itu bagi teman-teman Jogja saat itu terasa cukup jauh jaraknya dari kota. Sehingga dengan pertimbangan banyaknya tempat lain dan jarak yang cukup jauh tadi, tempat saya kurang aktif, sehingga lebih banyak berfungsi sebagai kelangenan lah. Jadi saya suka jalan-jalan di kebun yang luas gitu. Nah akhirnya ketika anak saya yang kebetulan chef itu ingin membuka restoran, maka bagian depan itulah yang kemudian saya ubah menjadi restoran dan saya beri nama Jiwa Jawi. Begitu. Apa itu? Kenapa namanya Jiwa Jawi? Wah, itu panjang sekali kalau diterangkan ya. Karena saya mengambil Jiwa Jawi itu
mencoba memeras sampai ke substansi dari banyak unsur sebetulnya. Salah satunya adalah kebetulan desa saya ini namanya Bangun Jiwo. Ya, artinya membangun jiwa. Jadi jiwa juga saya ambil dari lokasi desa sekaligus penghormatan untuk tempat ini. Tapi juga jiwa itu kan bisa berarti soul ya. Nah, kemudian Jawi bisa berarti Jawa. Tapi Jawa itu bisa berarti geografis, tapi juga kultural gitu. Bisa berarti Pulau Jawa, budaya Jawa, tapi Jawa juga bisa punya pengertian orang yang sudah Jawa itu artinya orang yang sudah dewasa. Nah, kemudian Jawi sendiri juga mewakili Jawa, tapi juga sekaligus kultur yang lebih luas. Misalnya huruf Jawi itu adalah huruf Arab Pegon. Kemudian saya pernah membaca satu artikel bahwa sebelum penjelajahan samudera, sebelum kedatangan Michael Hands, itu wilayah kepulauan di Asia Tenggara ini, sebelum mereka tahu namanya, secara umum mereka sebut sebagai Jawi. Yang sekarang kita kenal sebagai Nusantara. Jadi kalau saya dan menggabungkan jiwa Jawi, itu ya antara soul of Nusantara bisa, soul of Java bisa, atau orang Jawa bisa, budaya Jawa bisa, tapi Jawi juga bisa berarti luar. Eng Jawi itu artinya di luar. Nah, soul selalu berada di dalam. Jadi ini juga bisa berarti antara semacam suksma, ruh, dan lingkungannya, dan alam semesta di luarnya, tapi juga bisa berarti siapa saja yang berasal dari luar dan masuk menjadi kemanunggalan. Dalam ungkapan Jawa tuh manjing acur-acir, jadi manunggal begitu. Bahkan untuk merumuskan namanya yang super kaya makna itunya aja penuh dengan filosofis dan penuh dengan makna begitu ya Mas Ito. Berapa lama itu maksudnya untuk bisa merenungkan sebenarnya dua kata tapi dengan makna yang bisa ditafsirkan dengan multidimensi begitu? Itu pekerjaannya orang nganggur. Orang nganggur yang sebetulnya suka otak-atik kata gitu. Jadi hal sepele ya bisa saja misalnya ada yang bilang warung kebun atau warung hijau atau bisa saja, tapi bagi orang yang suka mengotak-atik kata ini kayaknya terlalu biasa ya. Jadi harus ada sesuatu yang multi tafsir dong. Ya kira kecenderungan itulah yang menjadi penyakit yang menjangkiti saya terus-menerus sehingga pada akhirnya tidak bisa untuk biasa. Saya jadi pengen nganggur nih Mas. Tidak bisa otak-atik kata bagus. Nganggur itu asik. Nganggur dalam pengertian gini ya. Nganggur dalam pengertian extraordinary. Tidak dalam frame profesi sebagaimana yang dikenal secara formal di masyarakat kita gitu. Tapi sebenarnya kita sangat sibuk. Nganggur tapi sangat sibuk. Itu berapa luas, Mas? Rumah, tanah, kafe itu semuanya. Kenapa luas? Bagaimana? Berapa luas tanahnya? Berapa hektar gitu? Oh, sekitar 2. Oh, tajir ini. Penyair itu tajir-tajir rupanya, Mas. Ya, saya kira begini. Kalau orang mengerti esensi dasar dari kesenian, harusnya hidupnya sejahtera, menurut saya. Tapi faktanya kan banyak sekali orang yang atas nama idealisme, atas nama pengabdian, konsistensi, dan apapun alasannya, kemudian, maaf ya, hidupnya tidak sejahtera. Itu pilihan ya. Tapi menurut saya, jika orang mengerti pengertian dasar dan tujuan kesenian,
hidupnya akan sejahtera, mestinya sejahtera. Karena begini, boleh saya jelaskan dikit ya? Oh, boleh dong, boleh. Malah bagus Oke, ini. oke. Kesenian itu adalah wajah kebudayaan. Kesenian itu ujung tombak. Dia berada di paling depan. Kita bisa kasih contoh ya. Misalnya ada pertukaran budaya. Biasanya yang diusung itu adalah produk-produk kesenian. Kalau pejabat meresmikan satu event kebudayaan, wujudnya adalah produk kesenian. Kita mengenali budaya bangsa-bangsa lain, itu adalah kesenian. Dengan kata lain, maka seni adalah wajah kebudayaan. Nah, kalau wajah kebudayaan berarti dia berada di depan, dia menjadi ujung tombak. Yep. Ujung tombak dari tubuh kebudayaan. Sedangkan kebudayaan itu diciptakan untuk mempermudah dan mensejahterakan hidup manusia. Nah, kita yang berada di paling depan itu, yang menjadi ujung tombaknya, kalau hidupnya morat-marit, ya berarti harus batal demi hidup. Karena kebudayaan sendiri tujuannya mensejahterakan hidup manusia kok. Kita yang menjadi ujung tombaknya, masa tidak sejahtera? Harusnya sejahtera dong. Ya, kan? ya. Nah, lalu apa yang salah dengan persepsi masyarakat bahwa penyair itu ya jarang lah yang seperti Mas Ito gambarkan tadi? Bukan hanya penyair, tapi banyak seniman di bidang-bidang lain ya, bidang seni-seni lain itu. Saya tidak berani memastikan, tetapi dugaan saya itu adalah mereka terkecoh, terlena oleh mitos-mitos kesenian. Jadi lebih tersihir oleh mitosnya dan kurang memahami realitasnya. Sehingga percaya bahwa seni adalah adiluhung. Adiluhung itu artinya utama dan mulia. Nah, bayangkan. Kalau kesenian itu utama dan mulia, yang lain nggak utama, yang lain kurang mulia. Dan bayangkan, makhluk semacam apa yang menciptakan karya seni yang adiluhung itu? Berarti kan makhluk yang luar biasa. Ciptaannya aja utama dan mulia, bagaimana yang menciptakan? Maka derajatnya sangat tinggi. Itulah sebabnya banyak sekali seniman yang merasa keberatan untuk mengerjakan profesi lain karena menganggapnya itu tidak semulia menjadi seniman atau dianggap derajatnya lebih rendah. Nah, sementara di satu sisi kesenian secara umum tidak bisa menjadi sumber income, tidak bisa menjadi penopang biaya hidup kita. Kalau kita kemudian ogah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, maka dampak yang pertama adalah ekonomi kita berantakan. Nah, tapi banyak sekali orang yang yakin bahwa besok akan menjadi maestro. Besok akan menjadi pemenang Nobel. Jadi, dan tidak mengerjakan apa-apa. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa tidur adalah hal paling utama bagi mereka. Karena dengan tidur mereka bisa bermimpi, bermimpi menjadi maestro. Nah, itu masalahnya. Kalau saya nggak mau tidur, saya mengerjakan banyak hal. Jadi saya jatuh hati dengan perspektif kesenian, ekonomi, dan kesejahteraan. Saya juga jadi tiba-tiba berkorelasi dengan barangkali juga jebakan perspektif atau asumsi, misalnya seperti guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Padahal guru adalah wajah dari pendidikan itu sendiri yang harusnya diberikan kesejahteraan dan tanda jasa. Barangkali seperti itu juga yang tiba-tiba saya bayangkan begitu. Perspektif seperti itu yang barangkali mengurung profesi atau seorang yang memberikan kontribusi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan yang layak. Saya kira gini ya, jargon semacam itu kan mengandung kebenaran pada mulanya. Ketika negara ini masih muda,
Dan semua hal masih dalam konteks perjuangan. Apapun profesi yang kita jalani itu selalu mengandung perjuangan. Termasuk guru tadi atau pegawai apapun lah itu ada unsur pengabdian. Tapi sekarang coba lihat faktanya. Untuk menjadi apapun, perjuangan itu hilang. Yang ada justru keharusan misalnya sogok menyogok gitu. Itu perjuangannya di mana? Sekarang coba untuk menjadi lurah, untuk menjadi bupati, untuk menjadi gubernur, apalagi presiden, modalnya berapa? Untuk menjadi pegawai modalnya berapa sekarang? Jadi kalau kemudian mitos tentang pengabdian tadi masih dipercaya, ya kehilangan konteks kemudian, kehilangan apa ya, realitasnya sudah berbeda. Jadi menurut saya jargon-jargon semacam itu harus dirasionalisasi lagi, termasuk keyakinan atau mitos-mitos yang berlaku di dunia seniman. Itu kenapa Mas Tito sekarang sudah bisa pengangguran tapi sibuk di lahan 2 hektarnya ya. Perspektif yang berbeda seperti itu. Iya, saya memilih menganggur supaya saya bisa menyibukkan diri. Kalau saya tidak nganggur kan saya nggak bisa mengerjakan supaya bisa melakukan banyak hal. Jadi kalau saya pengen lebih jelas ini Mas, bahwa 2 hektar itu adalah hasil dari berkesenian Mas Tito, bukan warisan gitu. Sama sekali bukan warisan. Barangkali mengapa tidak banyak penyair yang tidak seperti Mas Tito ya? Yo jangan dong, setiap penyair kan harus unik. Jadi setiap pribadi harus menjadi dirinya sendiri dong. Kalau nanti ya bukan, tidak maksud bisa. saya dalam hal kekayaan. Saya banyak kenal penyair tidak sejahtera gitu ya. Ada dong yang lebih kaya dong. Ada pasti banyak. Ada yang lebih kaya. Ya kalau kita sebut Gunawan Muhammad pasti lebih kaya ya. Gunawan Muhammad lebih kaya, Rendra lebih kaya. Rendra tapi di masa tuanya kurang kaya ya kayaknya. Enggak dong, tanahnya tuh 3 atau 4 hektar loh. Iya, tanah saya pernah ke situ melihat makamnya di situ ya. Nah makanya itu luas sekali, apalagi harga di sana itu bisa berlipat-lipat dibanding harga di tempat saya sekarang. Sekarang ya gitu. Iya. Nah, tapi kan tidak banyak ya penyair yang seperti Rendra, Mas Gun. Tidak banyak karena kaya miskin itu pilihan kok. Itu pilihan. Pilihan atau perjuangan? Siapa yang memilih miskin, Mas? Mereka mungkin memilih. Perlu dijabarkan kali. Maksud pilihan itu apa ya, Mas? Ya, menurut saya itu pilihan. Begini, kalau kaya dan miskin sebagai pilihan, maka mayoritas orang akan memilih kaya. Oke. Nah, setiap pilihan ada konsekuensinya. Kalau Anda memilih kaya, maka Anda harus rajin bekerja. Bekerja keras. Kalau perlu 2 atau 3 kali lipat daripada orang lain. Ya kan? Kalau Anda memilih kaya tapi Anda tidak banyak berbuat, ya itu hanya keinginan yang tanpa tindakan namanya. Itu keinginan yang tidak realistis dong. Ya kan? Nah, jadi maksud saya itu pilihan, tapi setiap pilihan ada konsekuensi. Dan konsekuensi itulah yang kita jalankan atau tidak. Dan misalnya gini, saya percaya ungkapan bahwa rezeki itu sudah diatur. Ya. Tapi dalam interpretasi saya itu begini. Rezeki itu seperti energi potensial. Jadi Tuhan memberikan kita itu rezeki dalam pengertian energi potensial. Nah, tergantung gerak kita. Secara potensial itu mempunyai rezeki banyak,
itu tidak akan menjadi apa-apa kalau kita tidak berdayakan. Energi potensial untuk diubah menjadi energi yang lain memerlukan energi kinetik. Artinya gerak, artinya kerja, tindakan. Nah, dari situlah maka kemudian listrik sebagai potensial bisa diubah untuk menggerakkan kipas angin, menggerakkan mobil, menerbangkan pesawat, melayarkan kapal, menerangi memancarkan cahaya dan lain sebagainya. Harus ada gerak kinetiknya. Kalau kita tidur, tidak banyak bekerja, maka potensi tadi meskipun sudah dicatatkan oleh Tuhan, ya tidak menjadi apa-apa. Jadi rezeki yang disediakan oleh Tuhan menurut saya itu bentuknya adalah potensial. Seperti energi potensial. Bukan langsung menjelma apa yang kita butuhkan, ya kan? Tidak, harus kita olah, harus kita berdayakan. Nah, sejauh apa, sekeras apa kita bertindak untuk memberdayakan energi potensial, itulah yang saya kira akan membawa hasil. Yang akan menentukan seberapa keberhasilan kita dalam, misalnya dalam hal kesejahteraan tadi. Nah, kalau sejak kapan Mas Ito itu mempunyai kesadaran bahwa kaya miskin itu pilihan ya? Apakah memilih jalan penyair ini juga sudah disadari dari dulu bahwa ini bisa membuat hidup sejahtera ya? Sebabnya waktu SMA ya, kan Mas Ito kenal penyairan dari SMP dan SMA, tapi ketika masuk kuliah, milihnya justru teknologi nuklir. Kayaknya nggak percaya bahwa kepenyairan itu bisa mensejahterakan. Nuklir bisa nih gitu. Apakah kesadaran itu muncul belakangan, apa sejak dulu sudah ada? Kesenian itu secara umum tidak bisa menjadi sumber income. Yep. Tidak bisa menyejahterakan hidup saya. Karena itu saya dulu mencoba masuk teknik nuklir ya. Karena begini, waktu itu kan itu gila, itu ide yang agak lucu sekarang. Jauh banget itu. Ya, enggak, tapi gini dong. Saya kan anak paspal waktu itu. Iya. Nilai fisika, matematika, dan kimia saya bagus. Jadi saya pikir kalau saya masuk teknik nuklir, dan waktu itu di UGM adalah tahun pertama dibuka untuk lulusan SMA. Sebelumnya itu hanya syarat sarjana muda. Tapi tahun itu dibuka untuk pertama kali bagi SMA. Dan karena saya merasa nilai-nilai ekstra saya itu bagus, jadi saya merasa ada kemungkinan ya masuk situ. Nah, tapi kenapa saya milih situ? Itu begini. Kesadaran saya bahwa kalau saya menjadi seniman itu kemungkinan saya tidak akan kaya gitu. Sementara saya ingin sekali menolong keluarga saya. Terus saya bertanya, bagaimana kalau saya sendiri miskin dan mau menolong orang lain? Nah, menolong dalam bayangan saya, yang melihat keadaan lingkungan desa yang rata-rata itu hidup sangat sederhana ya. Jadi dalam bayangan saya adalah ikut membantu secara finansial. Karena itu saya harus sejahtera. Sementara menjadi seniman tidak mungkin, saya sadar itu. Karena itu, kalau begitu mungkin saya harus mencari pekerjaan lain. Tapi pekerjaan apa? Kebetulan ini ada ilmu baru yang dibuka. Kalau saya kemudian belajar ilmu baru ini dan berhasil, maka bayangan saya dengan mudah saya akan mendapatkan pekerjaan. Nah, itulah makanya saya mencoba sana dengan tentu saja tidak sepenuh hati. Nah, akhirnya gagal. Gitu. Takut miskin jadinya. Tapi bahwa saya sadar kesenian itu harus ditopang dengan pekerjaan lain ya. Itu saya sudah dari awal. Saya tidak akan berkesenian hanya
demi kesenian ini nggak mungkin. Itu bukan gaya saya lah. Karena begini, sebelum menjadi seniman atau menjadi apapun ya, sebelum kita mendapatkan predikat apapun, kita semua ini kan orang biasa. Orang biasa itu mulia loh. Dan orang biasa itu dengan sendirinya sudah menuntut persyaratan. Gampangannya adalah hidup layak. Nah, karena itu saya sadar, sebelum menjadi yang lain, beres dulu lah menjadi orang biasa. Gitu. Kalau menjadi orang biasa aja belum beres, ya ngapain sih harus macam-macam gitu ya kan. Untung nggak diterima ya Mas. Iya, iya. Kalau enggak, Ya. jadi batan. Belum tentu loh, belum tentu. Mungkin saya 1 semester keluar ya kan. Kira kan keluar. Ya, kan siapa tahu saya akan menciptakan puisi-puisi tentang molekul gitu. Wah, keren ya kan. Oh, keren, keren. Ya keren kan. Jarang sekali itu. Tapi kan arahnya beda, nggak kenal Rendra, nggak kenal apa. Mungkin kesenian ya bikin puisi sendiri aja. Ada cewek cakep bikin puisi, gitu. Ada molekul Ya, bikin puisi, nggak dipublish. Gitu. nah, saya kira pertemuan-pertemuan itulah ya. Saya kira itu gini. Saya ini merasa sangat disayang Tuhan. Sampai sekarang saya yakin banget bahwa saya sangat disayang Tuhan. Saya cemburu nih Mas, saya nggak disayang Tuhan kayaknya. Kenapa? Saya cemburu nih, sebab saya merasa tidak disayang Tuhan nih. Kalau saya sangat disayang. Itu begini, pada waktu SMP ya, SMP itu saya mempunyai guru bahasa yang istimewa. Jadi dialah yang memperkenalkan saya dengan sastra Indonesia. Kebetulan saya sangat suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi nilai saya baik dan kemudian ada kedekatan khusus dengan guru saya itu. Lalu guru-guru ini bercerita tentang banyak sekali tokoh-tokoh sastra yang waktu itu dia sebut pujangga. Selain itu dia meminjami buku-buku yang termasuk kategori penting dalam sastra Indonesia. Nah, di SMP itulah saya membayangkan dua sosok besar yang ingin suatu saat saya temui, yaitu Rendra dan Gunawan Muhammad. Oh. Ya, saya membayangkan Rendra itu sosoknya sangat real, seperti bukit gitu ya. Dia tinggi, besar dan berwibawa, sedikit angkuh, tapi menawan gitu ya. Nah, tapi ada sesuatu yang kurang lebih sama besar tapi remang-remang seperti bayangan. Nah, saya bayangkan itulah Gunawan Muhammad gitu. Dia tidak lebih kecil tetapi memang sosoknya tidak sejelas yang satu itu. Nah, saya bayangkan itulah Gunawan Muhammad dan pada waktu SMP itulah dalam hati saya berpikir bahwa suatu saat saya ingin ketemu mereka dan kalau bisa berguru kepada mereka. Tuhan kasih tuh. Ya kan? Jadi itu salah satu bentuk kasih sayang Tuhan pada saya. Tapi Tuhan kayaknya lama betul ya memperkenalkannya ya. Setelah jadi penyair kan nggak di SMP, nggak di SMA ya. Loh enggak. Menjadi penyair itu perlu kematangan. Dan perlu bekal yang cukup ya kan. Nah, saya kira ketika saya lulus SMA itu adalah masa yang tepat karena pertumbuh sebagai sebagai person, masa pertumbuhan kognisi saya masih berlangsung, tetapi juga belum sampai mencapai taraf menjadi. Kalau telat, maka saya sudah taraf menjadi, apapun jadinya, mungkin jadi batu kerakal atau menjadi lumpur, entah. Tapi masa setelah SMA itu adalah proses kognisi masih berlangsung dan menuju ke arah menjadi. Saat itulah saya bertemu Rendra. Dan pada saat belum lama bertemu Rendra, saya bertemu dengan Gunawan Muhammad.
setelah intens kurang lebih 10 tahun dengan Rendra, saya kemudian intens sampai sekarang bersama Mas Gun. Jadi dua-duanya gabungan antara sahabat, guru, dan bapak. Jadi saya beruntung sekali punya kedekatan yang khusus dengan dua orang itu. Kita kembali ke SMA ini, Mas. Bagaimana caranya memelihara kecintaan pada sastra di SMA? Padahal guru yang meracuni ke sastra waktu SMP kan sudah berganti itu ya. Bagaimana Mas itu memeliharanya? Nah, begini. Waktu SMP saya sudah menulis-nulis puisi di majalah dinding gitu ya. Dipamerkan guru saya di kelas-kelas, itu udah seneng banget gitu. Lalu waktu SMA di Semarang itu ada KPS, Keluarga Penulis Semarang. Itu penyair-penyair Semarang ya. Dan saya sebagai anak SMA itu sering ngintip kegiatan mereka. Saya bukan anggota karena masih terlalu muda ya. Tapi saya selalu datang, hampir sering lah ya, sering banget mengikuti kegiatan mereka. Jadi ngintip kegiatan mereka, mereka baca puisi, mereka diskusi, itu saya ikutin. Ini anak IPA nih yang ngintip ya? Iya, anak IPA. Dengan nilai bagus nih. Anak IPA, betul. Nah, dan ada banyak pelajaran yang saya serap dari sana. Pelajaran yang saya maksud itu adalah antara yang saya setuju dan yang tidak. Tidak semua pelajaran itu harus yang berguna bagi saya secara langsung, tapi juga yang tidak berguna. Dan kita tahu itu tidak berguna, itu adalah pelajaran penting. Salah satu contoh begini ya. Ada penyair Semarang senior waktu itu, dia punya jabatan penting di sebuah surat kabar, itu memberikan ceramah di universitas, dan saya sebagai pengelola majalah sekolah, ikut mewakili sekolah saya hadir dalam ceramah itu. Penyair ini menceritakan pengalamannya bahwa untuk menjadi penulis profesional itu tidak mudah. Diperlukan kegigihan dan ketangguhan. Dia memberi contoh dirinya sendiri bahwa seandainya tulisan-tulisan dia yang ditolak itu dikumpulkan, mungkin satu kamar penuh. Dan itulah yang mengantar dia menjadi sosok yang seperti dia saat itu. Nah, dalam hati, ini maksudnya kan bagus. Memberi semangat bahwa kalau tulisan-tulisan kamu ditolak, maka jangan putus asa begitu. Tapi bagi saya tidak perlu berguru pada orang semacam itu. Begitu dia berceramah, saya keluar. Ngapain saya mengikuti orang yang tulisannya ditolak satu kamar gitu. Jadi buat saya, itu pelajaran penting bahwa saya tidak akan menjadi seperti dia. Nah, misalnya begitu. Luar biasa itu. Biasa kan, itu kan kita sering mendengar itu. Puisi yang dibuat di koran adalah puisi yang 1000 yang kita kirim. Kan? Kalau saya enggak. Kebetulan tidak. Ya saya beruntung aja. Cerdas. Insya Allah. Cerdas dan disayang Tuhan, kombinasi. Disayang Tuhan, itu yang penting, kuncinya itu. Bagaimana tahu disayang Tuhan, Mas? Saya merasa, saya nggak tahu tuh disayang apa enggak sekarang. Saya kira mudah itu untuk mengetahuinya. Syaratnya Anda harus percaya dan jujur. Kalau Anda sendiri, kemudian berhening diri, lalu coba pikirkan bahwa Anda seperti sekarang, terus apa yang Anda inginkan keturutan, itu tandanya Anda disayang Tuhan. Mudah sekali sebetulnya. Dan kadang-kadang banyak sekali hal tak terduga atau bahkan mustahil untuk ukuran kita, tapi terjadi. Itu bagaimana mungkin? Misalnya saya ini diberi kesempatan untuk datang ke berbagai negara lah. Hanya karena nulis puisi. Ya, puisi itu apa sih?
Nah, cuma gitu aja kok membawa saya kemana-mana itu. Nah, itu tandanya saya disayang Tuhan aja. Bukan karena saya hebat, enggak. Mel, waktu kita makin dekat. Amel, silakan Mel. Ya, saya mau langsung beralih gitu, mengajak sahabat Satu Pena untuk melihat salah satu puisi yang pernah dibacakan oleh Mas Tito Srengenge, yang nanti mungkin kita bisa minta ceritakan sedikit mengenai konteks puisi tersebut. Silakan Mas Bayu. Ini judulnya Peci Hitam untuk Gusmus. Ku kenakan peci ini, kopiah hitam yang biasa kau pakai sehari-hari, agar jejak kulit kepalamu menyentuh kulit kepalaku, berharap cahaya mimpi-mimpimu mencahayai mimpiku. Bila benderang impianku, semoga aku mengerti mengapa kau kukagumi. Sebagai pohon yang akar-akarnya menghunjam dalam ke bumi dan pucuk-pucuk rantingnya menyentuh langit. Aku mengagumimu, karena itu aku kerap berharap padamu. Aku mendamba, karena itu sekali kala aku kecewa. Daun-daunmu melebihi rimbun pohon manapun. Harum bungamu ditebar angin sepoi, dari pantai ke puncak-puncak bukit sampai ke dasar ngarai. Dan dimanapun buahmu jatuh, di situ tunas baru segera tumbuh. Namun, sebagai pohon, kau hanya diam, selalu diam. Manakala terjadi onar-onar yang mengusik tentram. Aku berharap kau berkelebat cepat 150.000 kilometer per detik, 100.000 kali cepat suara, melepas panas 30.000 Celcius seperti halilintar menyambar kaum yang meragukan Musa sampai mereka binasa. Kadang kuangankan kau angin yang mendesak dengan kekuatan 2.800.000 Newton, membelah jantung Laut Merah, menyelamatkan Musa dan para pengikutnya, lalu membiarkan air menggelegak sebagaimana semula menenggelamkan laskar Firaun beserta seluruh kereta dan kuda-kuda mereka. Atau mendung yang bergulung-gulung dari seluruh lengkung cakrawala memekatkan langit Nainawa, sehingga seluruh hati yang ingkar, jiwa yang mungkar menjadi gentar dan tidak lagi menista Yunus bin Matta. Ku kenakan peci hitam ini agar jejak kulit kepalamu menyentuh kulit kepalaku, agar kejernihan pikiran-pikiranmu menjernihkan pikiranku. Bila bening pikiranku, semoga aku tahu betapa kau anggun dan agung, melampaui pohon, halilintar, angin, atau mendung. Aku mengagumimu, karena itu aku berusaha memahamimu. Tapi kaulah syair yang sekaligus menawarkan ribuan tafsir. Diammu adalah diam penyair yang menghayati hakikat kata. Diam makna yang sembunyi demi menjaga harmoni bunyi-bunyi. Diammu adalah kesenyapan yang berkhidmat sebelum dan sesudah kalimat, sunyi spasi, tanda baca, demi suara-suara saling saut dan citra menemu wujud. Diamu adalah tafakur huruf-huruf yang terukir mewakili selain dirinya sendiri.
Kau keheningan setelah rakaat kedua. Percakapan rahasia antara dekap jantung dan Sang Maha Agung. Gema cinta di urat nadi yang mengaruskan hayat di bawah jagat. Tiap kali ku kenakan peci hitam ini, terbayang jejak jelajahmu seperti Orpheus yang tabah mengembara dari lembah ke lembah dengan senantiasa menyebut asma Allah. Wassalam. Saya melihat seperti dua orang yang berbeda, baik dengan peci hitam dan sekarang dengan topinya. Ada cerita apa dengan peci hitam dan dengan puisi itu, Mas Ito? Begini, suatu hari Gusmus menulis kaligrafi, ya, membuat kaligrafi dan dimuat di Facebook. Kemudian diumumkan siapa saja yang bisa membaca kaligrafi itu, maka namanya akan diundi, pemenangnya akan mendapat hadiah. Lalu saya iseng-iseng ikut membaca kaligrafi itu dan saya nyatakan dalam komentar. Ternyata saya ikut yang diundi, artinya pembacaan saya benar. Dan sebagai orang yang ikut diundi itu, saya berkesempatan untuk memenangkan hadiah. Alhamdulillah, saya menang. Lalu Gusmus bertanya, kamu mau minta hadiah apa? Saya mau peci dan, Gusmus memberikan tawaran. Baju baru, sarung baru, peci baru, atau yang lain lah gitu. Nah, saya waktu itu minta peci. Tapi Gusmus mengirimnya tidak hanya satu, tapi mengirim dua, juga mengirim baju dua. Jadi saya mendapatkan lebih dari yang saya harapkan. Nah, itu pada waktu yang lain, ketika Gusmus berusia mungkin 70 atau 74 ya. Itu panitia meminta saya ikut dalam perayaan ulang tahun Gusmus. Tugas saya harus membaca puisi, tapi temanya merespon Gusmus. Jadi artinya saya harus menciptakan puisi baru dong. Maka karena saya terkesan dengan hadiah dari Gusmus tadi, salah satunya adalah peci hitam itu, maka saya tulislah puisi berjudul Peci Hitam. Begitulah kira-kira. Itu ceritanya. Masih ada tuh Mas pecinya sekarang? Masih dong, masih. Itu hanya saya pakai kalau sembahyang dan kondangan. Luar biasa, luar biasa. Puisinya kelihatan kalau anak IPA nggak? Oh, kelihatan. Ada kekuatan yang menghantam sekian ini. Newton. Sekian Newton. Ada IPA-IPA-nya itu. Ada IPA-IPA-nya dong. Iya. Jarang sekali itu. Jarang sekali kan? Oh iya, jarang tuh. Satuan Newton, satuan IPA itu masuk ke dalam puisi. Iya. Megawatt. Megawatt. Ya, masih ada satu Abang John, Mas Ito, satu publikasi yang rasanya bisa kita colek-colek Mas Ito nih untuk bisa berkomentar. Boleh dibantu Mas Bayu? Ya, Ito gugat julukan Presiden Penyair bagi Sutardi. Terima kasih Mas Bayu. Sebuah guyonan, kita nyebutnya ya, pelentingan begitu ya, mengenai kritik atau gugatan mengenai presiden dan penyair. Bagaimana ini Mas Ito penjelasannya lebih lanjut? Sebetulnya itu tidak terlalu penting sih sebetulnya bagi saya.
Tapi gini, sebutan itu kan terus diulang berpuluh-puluh tahun ya. Dan semua orang sekedar meniru-niru itu. Dan sepertinya itu lebih penting dari karya-karyanya. Menurut saya ketika predikat-predikat semacam itu disebut seolah lebih penting karyanya daripada karyanya, maka itu apresiasi yang buruk ya, yang tidak tepat. Menghormati penyair adalah mengapresiasi karyanya yang utama. Nah, mengenai presiden penyair itu, suatu saat saya kan bertemu dengan Bang Tarji di sebuah acara. Saya di bagian nonton dan didaulat oleh pembawa acara untuk bertanya. Sebetulnya saya tidak ingin bertanya, tapi karena didaulat ya iseng-iseng saya mempertanyakan gelar presiden penyair itu. Nah, yang perlu dicatat pertama adalah, menurut Bang Tarji sendiri, gelar itu disebut oleh media secara keliru. Pada mulanya Bang Tarji ingin menyebut dirinya sebagai presiden puisi. Tapi entah mengapa, wartawan yang pertama memberitakannya itu menyebutnya sebagai presiden penyair, dan kemudian berlanjutlah kekeliruan itu sampai sekarang. Nah, saya tentu saja tidak menggugat, itu hak dia lah ya. Tapi saya memang mempersoalkan secara guyon bahwa untuk apa sih seorang penyair perlu mempredikati dirinya dengan gelar-gelar semacam itu, ya kan? Penyair itu kan ranahnya kultural ya, ranahnya itu budaya. Sedangkan presiden itu sudah jelas gelar dari ranah politik. Ya, presiden itu punya masa jabatan, misalnya di Indonesia 5 tahun. Sedangkan penyair itu seumur hidup, ya kan? Presiden dipilih, penyair kan karyanya. Nah, pertanyaannya siapa yang memilih dia? Kalau dia mengangkat dirinya sendiri, itu kan presiden yang ganjil dong. Nggak ada presiden yang mengangkat dirinya sendiri. Ada Yang kedua, penyair. Ya, itu artinya mengambil analog tapi tidak lengkap, tidak dengan konsekuensinya, ya kan? Analognya harus gitu dong. Kalau dia menganggap dirinya sebagai presiden penyair, lalu waktu itu Damian Toda diangkat sebagai wakilnya, dengan kata lain dia menganggap yang lain sebagai rakyatnya, ya kan? Nah, buat saya penyair itu dalam konteks kultural itu lebih abadi dan lebih mulia dari presiden yang cuma periodik ya, temporer gitu. Dan setelah ada mantan presiden, tidak ada mantan penyair. Nah, buat saya sayang sekali kalau penyair sebesar Tarji masih membutuhkan predikat yang sebenarnya lebih rendah daripada kepenyairannya sendiri. Saya kira begitu. Ya. Mel, ini kita waktunya sudah habis sebenarnya. Bagaimana kalau kita persilakan Mas Sito baca puisi ya, Mel? Untuk sebagai penutup yang manis dari obrolan kita pada episode kali ini, rasanya kita rindu dengar Mas Sito Srengenge untuk bersyair atau membacakan puisi. Silakan Mas Sito. Apa saja ya? Apa saja. Saya senang. Yang pendek atau yang agak panjang? Terserah Mas Sito. Yang agak panjang lah, biar saya menikmatinya lebih lama ya. Saya kagum tadi pas mendengar puisi Pici itu, saya menikmati betul itu. Ini judulnya Van Rek. Seperti kelelawar, pengelana malam yang kau kenal lewat gambar, atau pangeran hantu dari ruang gelap istana Nosferatu, yang merenggut perawan dan dalam kabut dan nolong anjing siluman. Aku temu rawa gambut dalam kesepianmu yang akut. Kulihat gairah ngendon dalam urat darah di lehermu, ibarat pohon yang tumbuh lebih dulu dari waktu.
maka kubur niatan mencatur keabadian. Sebentar lagi lonceng berdentang dari puncak menara Anofran. Terang sirine mengiris malam hari. Seseorang habis membunuh diri. Anjing bersetubuh dengan hawa dingin. Kau dan aku saling luruh seluruh ruh ke dalam ini. Hingga seseorang berambut panjang yang pernah bertandang ke mimpimu membuka jendela itu. Api pediangan telah padam, arang remuk menjadi serbuk, kau dan aku kembali abu. Diterjang angin musim dingin, aku terlontar ke samudera, menjelma pulau-pulau Katulistiwa. Kau tertinggal di tempat, ditimbuni salju, menggumpal jadi masa lalu. Kelak, jika salju mencair dan terjadi gerak pada kincir, kau terbawa air, barangkali akan sampai padaku. Mungkin sempat berdekatan, lalu berlepasan, entah sampai kapan. Barangkali seperti mimpi. Seperti mimpi. Sudah. Luar biasa. Terima kasih. Saya menikmatinya. Abang John, Mas Ito, boleh nggak saya bacakan satu puisi punya Mas Ito begitu? Karena kapan lagi saya bisa baca? Boleh dong, boleh. boleh. Bang John juga boleh baca. Kalau misalnya Amel bilang tadi ingin baca, saya juga ingin membaca, tapi kan saya nggak Harus. Saya juga bacalah. Saya juga nggak menyiapkan, cuma hanya saja saya ingin sekali bisa membacakan depan Mas Ito. Bacalah Bang John. Ya, Bang John bacalah, nanti paling juga diedit. Kayaknya begitu ya. Ini ngabisin durasi nih katanya. Kata berkata, panggil aku kata, akulah asal mula. Jangan kau tanya siapa si pertama. Mengatakanku, aku malu, tak mampu memberitahu. Walau dengan sepenuh daya, aku tak sanggup sebut namanya. Aku cuma kata, asal mula segala. Terima kasih. Saya senang banget bisa baca depan Mas Ito. Bagaimana kalau ku tambah satu pendek? Nanti diedit, dipilih yang baik. Ya, nggak usah diedit lah kalau Mas Ito yang diedit, dua-duanya kita masukkan. Ya. Oke, ini satu pendek kok. Judulnya Menulis Cinta. Menulis cinta. Kau minta aku menulis cinta. Aku tak tahu huruf apa yang pertama dan seterusnya. Ku bolak-balik seluruh abjad kata-kata cacat yang ku dapat. Jangan lagi minta aku menulis cinta. Huruf-hurufku kau tahu, kan tak cukup untuk namamu. Sebab cinta adalah kau yang tak mau ku sebut, kecuali dengan denyut. Sudah. Terima kasih. Saya semangat dengarnya. Terima kasih banyak Mas Ito Srengenge untuk sama-sama ya. Untuk berbagi cerita, berbagi puisi, berbagi perspektif. Sejujurnya saya mendapatkan sebuah sudut pandang atau perspektif yang menarik begitu mengenai seni dan juga kesejahteraan dan juga ekonomi. Itu yang sesuatu yang mahal rasanya yang saya dapatkan pada episode kali ini. Abang John, kita akhiri episode kali ini. Terima kasih Mas Ito telah bersedia berbagi cerita, berbagi inspirasi. Ini akan bermanfaat buat siapa saja. Terima kasih untuk Mas John, Mbak Amel, dan seluruh kru
Satu Pena TV telah mengundang saya. Semoga acaranya lancar dan bermanfaat untuk yang menyaksikan. Terima kasih. Sehat selalu Mas Ito. Sehat selalu Mas Ito, Siap, sehat selalu siap. sahabat Terima kasih. Satu Pena dimanapun Anda berada. Semoga banyak esensi nilai hidup yang bisa diambil dari obrolan kita pada episode kali ini. Bertemu lagi di episode selanjutnya tentunya dengan obrolan yang juga menarik. Akhir kata, salam sehat, sampai jumpa.